Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Sabita dengan NIM 2007016065. Jadi sini saya akan menjelaskan cara melakukan pengolahan data dengan menggunakan R Commander untuk menguji analisis variansi satu arah memenuhi tugas akhir statistika komputasi. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran, dan kota. Ujilah apakah ada perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran, dan kota dengan taraf signifikansi alfa 0,05. Berikut data IPK mahasiswa berdasarkan asal daerahnya. Dapat dilihat terdapat 3 kelompok data menurut asal daerah, yaitu desa, pinggiran, dan kota. Seperti yang kita ketahui, untuk melakukan uji hipotesis ANAVA satu arah, kita harus melakukan pengujian asumsinya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru melakukan pengujian apakah terdapat atau tidaknya perbedaan rata-rata pada beberapa populasi. Dan jika terdapat perbedaan rata-rata pada populasi, maka akan dilanjutkan ke pengujian uji lanjut. Baik, langsung saja kita ke aplikasi R Commander-nya. Yang pertama-tama kita lakukan adalah menginput data pada soal yang tadi. Dengan mengklik dataset baru, lalu kita memberi nama dengan ANAVA 1. Lalu klik OK. Karena pada soal terdapat 2 variabel yaitu IP, K, dan asal daerah, maka saya akan menambahkan 1 kolom dengan meng-add tambah kolom. Lalu saya mengetik pada kolom pertama dengan variabel IPK, yang untuk variabel kedua yaitu asal daerah. Lalu kita dapat menginputkan data dengan mengklik enter, atau dapat juga dengan mengklik nambah baris, seperti yang bisa dilihat. Baik, saya akan menambahkan datanya dulu terlebih dahulu. Bisa juga dengan mengklikkan langsung, atau dapat juga menggunakan Excel seperti ini. Ya, seperti yang ini. Baik, saya sudah selesai menginput datanya keseluruhan, lalu bisa diklik OK. Setelah itu, karena pada data tersebut masih berbentuk numerik, maka kita harus mengubahnya ke bentuk faktor dengan mengklik data, lalu atur pengubah pada dataset aktif, lalu konversi pengubah numerik ke faktor. Karena yang tadi yang memilih kelompok adalah asal daerah, jadi saya mengklik asal daerah, lalu sediakan nama level, lalu klik OK. Lalu yes. Di sini saya akan memasukkan namanya berdasarkan asal daerah yang tadi, yaitu yang pertama yaitu desa, lalu pinggiran, yang selanjutnya adalah kota, yang ketiga. Oke. Setelah terisi semua, saya mengklik OK. Nah, setelah itu baru kita akan melanjutkan ke asumsi yang pertama, yaitu uji normalitas. Dengan mengklik yang pertama-tama dengan cara mengklik statistika, lalu ringkasan atau summaries, lalu uji kenormalan atau uji normalitas. Saya memilih faktor sebagai pengubah sebagai IPK, lalu tes by grupnya yaitu asal daerah, lalu klik OK, lalu saya mengklik uji Shapiro-Wilk, uji kenormalannya menggunakan Shapiro-Wilk, lalu klik OK. Nah, dapat dilihat uji normalitasnya berdistribusi normal ya, karena p-value-nya pada ketiga daerah tersebut lebih dari 0,05. Kemudian kita dapat melihat uji hipotesisnya, yaitu sebagai berikut. Uji hipotesis
uji normalitas. Yang pertama, hipotesisnya H0, data ketiga jenis IPK asal daerah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1-nya yaitu data ketiga jenis IPK asal daerah berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal dengan taraf signifikansi alfa 0,05. Dengan daerah kritis, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Nah, dapat dilihat pada tabel ini, pada tabel asal daerah, yaitu p-value-nya 0,5 berarti memenuhi pinggiran 0,5 juga dan kota 0,1. Nah, keputusannya karena semua jenis IPK p-value lebih dari alfa 0,5 maka diputuskan gagal tolak H0. Kesimpulannya, data ketiga jenis IPK asal daerah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Lalu kita kembali lagi ke recommender-nya untuk menguji uji homogenitas, yaitu uji variansi data. Yang pertama-tama dengan mengklik statistika, lalu variansi, lalu uji level test, lalu mengklik faktornya yaitu adalah asal daerah, untuk variabel responnya yaitu IPK, lalu di sini saya mengklik nilai tengah atau dalam bahasa Inggrisnya mean. Lalu saya pilih oke. Nah, dapat dilihat yaitu F hitung dari homogenitas yaitu 0,014, lalu uji homogenitasnya 0,9861 p-value-nya. Karena lebih dari 0,05 maka diputuskan gagal tolak H0. Maka dapat dilihat uji hipotesisnya yaitu sebagai berikut. Uji homogenitas. Hipotesisnya yaitu H0-nya variansi data ketiga jenis IPK asal daerah adalah homogen. H1-nya variansi data ketiga jenis IPK asal daerah adalah tidak homogen. Taraf signifikansinya adalah 0,05, daerah kritis tolak H0-nya jika p-value kurang dari 0,05. Keputusannya karena p-value 0,9861 lebih dari alfa 0,05 maka diputuskan gagal tolak H0. Kesimpulannya, variansi data ketiga jenis IPK asal daerah adalah homogen. Karena udah memenuhi syarat, maka kita dapat melanjutkannya ke uji ANAVA satu arah. Nah, dengan cara mengklik statistika, mengklik rata-rata atau kalau di dalam bahasa Inggris, lalu ANAVA satu arah, one way satu arah. Nih, di sini kita juga bisa dapat memasukkan namanya, bisa mengubahnya yaitu ANOVA 1. Bisa. Lalu di sini kelompoknya saya memilih asal daerah, lalu variabel responnya yaitu IPK. Nah, lalu untuk mencari atau mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak, kita mengklik ini perbandingan berpasangan nilai tengah dengan level keyakinan seperti yang di soal yaitu 0,95. Yaitu langsung setelah itu kita klik OK. Nah, oke, dapat dilihat. Maaf sebentar. Dapat dilihat di sini pada uji ANOVA 1 arahnya yaitu ini dengan derajat kebebasannya adalah 2. Lalu F hitungnya adalah 13,1 dengan p-value 0,000159. Maka diputuskan adalah tolak H0. Maka dapat dilihat uji hipotesisnya adalah uji ANAVA satu arah. Hipotesisnya adalah H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata IPK mahasiswa pada ketiga jenis asal daerah. H1-nya minimal terdapat sepasang.
Satu, terdapat perbedaan rata-rata IPK mahasiswa pada ketiga jenis asal daerah. Taraf signifikansinya adalah alfa sama dengan 0,05%, daerah kritis tolak H0 jika p-value kurang dari alfa, dengan keputusan karena p-value kurang dari alfa 0,05, maka diputuskan tolak H0. Kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata IPK mahasiswa pada ketiga jenis asal daerah. Karena pada uji ANAFA 1 arah ini terdapat perbedaan, maka dapat dilihat lagi pada recommender-nya. Di sini, nih, pada daerah pinggiran dan desa, p-value-nya 0,000997, yang berarti terdapat perbedaan. Dan untuk kota dan desa, untuk daerah kota dan desa, p-value-nya kurang dari 0,001, maka juga terdapat perbedaan IPK mahasiswa. Lalu untuk daerah kota dan pinggiran, p-value-nya adalah 0,10295, maka di sini tidak terdapat perbedaan. Maka dapat disimpulkan uji hipotesisnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini berdasarkan output di atas diketahui bahwa daerah pinggiran dan kota p-value kurang dari 0,05, maka daerah pinggiran dan kota terdapat perbedaan rata-rata IPK mahasiswa. Pada daerah kota dan desa, p-value-nya adalah kurang dari 0,05, maka daerah kota dan desa terdapat perbedaan rata-rata IPK mahasiswa, dan pada daerah kota dan pinggiran p-value-nya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan rata-rata IPK mahasiswa. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.